Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Apa? Murid hantu bermata tiga. Mendengar penegasan Liu Qing, Lei Snake dan Yu Yifeng di samping mau tidak mau kehilangan suara mereka. Murid hantu bermata tiga. Makhluk semacam ini sangat istimewa sehingga hampir semua orang di dunia hantu mengetahuinya. Kekuatannya hanya rata-rata, bahkan jika kekuatan murid hantu bermata tiga penjaga telah mencapai tahap akhir dari 3 bintang berjuang abadi, dengan manusia di tahap awal pertempuran bintang 3 yang abadi, itu dapat dengan mudah dilenyapkan. Tapi yang paling sulit adalah murid hantu dari murid hantu bermata tiga. Murid hantu bermata tiga memang terlalu lemah dalam hal kekuatan, tetapi makhluk semacam ini murni terdiri dari tubuh energi khusus, dan tubuh energi itu agak seperti jiwa. Dan murid hantu bermata tiga, yang paling menakutkan, adalah kekuatan murid hantu, yang disebut kekuatan jiwa. Murid hantu bermata tiga memiliki kekuatan total 3 mata, satu dengan kekuatan terendah dan ketiga dengan kekuatan terkuat. Sejauh ini, tidak ada manusia yang dapat bertahan hidup setelah bertemu dengan murid hantu bermata tiga. Mereka semua tanpa pengecualian untuk makanan murid hantu bermata tiga. Sanmu Guitong telah menjadi pemimpin dalam kekuatan jiwa sejak zaman kuno. Serangan jiwa di bawah mata ketiga mungkin tidak mampu bertarung dengan pembangkit tenaga listrik manapun pada level yang sama. Kekuatan jiwa secara inheren sulit untuk dijaga, apalagi makhluk yang berfokus pada mengolah serangan jiwa. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Yu Yifeng menatap mata serius Xiaoyan dan Liu Qing, dan segera berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang orang ini hanya menggunakan kekuatan satu mata. Kekuatannya sendiri hanya pada tingkat keabadian pertempuran bintang 2. Seharusnya tidak sulit untuk mengumpulkan kekuatan kita berempat. Sarana untuk melenyapkannya, kalau tidak begitu memiliki kesempatan untuk menggunakan mata kedua atau ketiga, saya khawatir kita semua akan mati. Xiaoyan berkata dengan suara serius yang tidak biasa. Itu tidak akan terlalu kuat, adik laki-laki. Kamu adalah orang kuat yang akan mencapai jiwa negeri dongeng. Ular guntur di samping tampak sedikit tidak percaya, dan berkata langsung. Ya, aku akan tiba di jiwa negeri dongeng, tapi murid hantu bermata tiga ini adalah jiwa negeri dongeng yang asli. Bahkan dalam keadaan 1 mata, 2 mata dan 3 mata, kekuatan jiwanya berbeda. Xiaoyan menggelengkan kepala dan berkata. Aku akan memberimu perlindungan jiwa, tapi jangan lengah. Karena kekuatan jiwa ini hanya untuk bertahan dari serangan jiwa dalam keadaan 1 mata. Adapun tujuan kedua, bahkan jika itu aku, tidak ada yang bisa saya lakukan. Xiaoyan selesai berbicara, awan energi tak terlihat fluktuasi perlahan-lahan diisolasi di permukaan tubuh pribadi, dan dengan perlindungan kekuatan jiwa ini, tampaknya tidak terbatasnya perjalanan balas dendam mereka dan bahkan beberapa faktor yang tidak menguntungkan perlahan-lahan dihilangkan. Hati-hati, itu ada di sini lagi. Pada saat berikutnya, pupil Xiaoyan menyusut dengan kencang, menatap kehampaan di belakangnya, di mana ada fluktuasi jiwa yang sangat tirani. Keluar dari sini, cahaya, dan Liu Qing juga tampak terkejut dengan pemandangan tadi. Sekarang Xiaoyan baru saja membuka mulutnya, dan tiba-tiba cahaya Doqi yang menyilaukan tiba-tiba memenuhi ruang, dan kemudian ruang, makhluk-makhluk yang awalnya tersembunyi dalam ketiadaan juga perlahan-lahan mengalir ke pandangan keempatnya. Benar saja, itu 1 mata. Di bawah sistem cahaya Liu Qing, tubuh asli dari murid hantu bermata tiga muncul secara langsung. Pada saat ini, murid hantu bermata tiga perlahan berdiri diam kurang dari 10 meter dari 4 orang, tetapi murid hantu bermata tiga ini tidak memiliki bentuk apapun, hanya murid manusia, berdiri diam di antara kehampaan. Pada murid-murid itu, sebuah lingkaran cahaya biru tua perlahan memenuhi seluruh pupil, tapi itu berisi aura suram yang tak terbatas, yang membuat orang bergidik pada pandangan pertama. Murid hantu bermata tiga tidak memiliki bentuk, karena wajah asli-aslinya terdiri dari 3 murid. Sekarang orang ini memiliki murid, dia hanya melepaskan kekuatan 1 mata, dan kekuatannya hanya pertarungan bintang 2. Tidak sulit untuk menghadapinya. Kekuatan mata pertama tidak sulit bagi kita, tetapi jika kita melepaskan kekuatan mata kedua, saya khawatir itu akan cukup sulit. Xiaoyan memandang pupil biru tua dan berkata perlahan. Momen ini saja membuat Xiaoyan merasa menggigil.
Ini adalah paksaan tak terlihat dari jiwa negeri dongeng atas Xiaoyan. Bagaimana jika ada 3 mata? Liu Qing sedikit mengangguk, dan kemudian membuka mulutnya. Jika kamu memiliki tujuan ketiga, lari saja. Bagaimanapun, harta itu bagus, dan kepercayaanmu untuk menyelamatkan orang lebih penting. Aku khawatir itu tidak sepenting hidupmu sendiri. Ditanyakan oleh Liu Qing, Xiaoyan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apakah itu benar-benar kuat? Yu Yifeng juga sedikit terkejut. Murid hantu bermata 3 adalah yang paling kuat, dan mereka semua bermata 3. Jika 3 mata muncul, kekuatan jiwanya akan mencapai puncaknya. Bahkan jika saya mencoba yang terbaik, peluang menang kurang dari 10%. Xiaoyan berkata, lakukan, jangan beri kesempatan untuk menyingkat serangan jiwanya. Serangan jiwa yang dikirimnya dalam keadaan bermata 1 tidak boleh diremehkan. Saat berikutnya, sepertinya dia memperhatikan fluktuasi jiwa yang halus, memancar dari murid biru tua. Xiaoyan tidak bisa tidak berkata. Wind Tousan Blades, Thunder Python. Tepat ketika suara Xiaoyan jatuh, Yuyi dan Thunder Snake saling memandang, dan atribut angin cian dan guntur perak tiba-tiba mengembun menjadi sinar energi yang sangat besar, dan saat berikutnya adalah dia membanting pupilnya ke potongan biru tua. Crash! Serangan keduanya bisa dikatakan sangat tirani. Hanya dalam satu tarikan nafas, mereka menyerang pupil berwarna biru tua. Wosh! Ketika murid-murid biru tua melihat ini, teriakan kesedihan muncul langsung di seluruh ruang. Ini adalah serangan jiwa yang sangat menakutkan. Puff! Namun, serangan jiwa yang tampaknya tirani ini tidak membahayakan semua orang, baru saja menghapus perlindungan jiwa yang dipaksakan oleh Xiaoyan. Kako! Pupil biru tua berjuang keras dan mengeluarkan suara aneh, dan kemudian ada lingkaran cairan biru tua di pupil biru tua, yang muncul dengan kuat, dan kemudian menyerang dengan Yu Yifeng dan ular guntur, tiba-tiba terjalin. Binatang buas ini, serangan yang sangat kejam. Yu Yifeng, yang sudah menemui jalan buntu dengan pupil biru tua, mau tidak mau memarahi. Kapten, kekuatan orang ini sepertinya melonjak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dan tampaknya melalui penundaan cairan biru itu, kekuatan di pupil biru tua melonjak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang semua orang. Instan, itu menembus peringkat Samsung Fighting Immortal, dan bahkan di kehampaan di mana pupil biru tua awalnya, tempat tertentu bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Tidak bagus. Cepat hancurkan. Ini adalah simbol munculnya mata kedua. Sementara Xiaoyan masih diam-diam memadatkan jiwanya untuk menyerang, dia merasakan perubahan seperti itu dan mau tak mau mengubah pandangannya, wajah. Kekuatan murid hantu bermata 3 dan mata pertama hanya tingkat peri pertempuran bintang 2, tetapi jika mata kedua muncul, kekuatannya akan mencapai tingkat peri pertempuran bintang 3, dan kekuatan jiwa adalah juga meningkat dengan kelipatan geometris. Mereka berempat berurusan dengan mata pertama, tentu saja, tanpa usaha apapun, tetapi jika mereka berurusan dengan mata kedua, saya khawatir kekuatan mereka berempat akan berkumpul, dan peluang menang akan kurang dari 50%. Pada saat ini, wajah mereka berempat meredup, dan sedikit kegelisahan perlahan melekat di hati mereka. Kamu Mingtian Trance, dan Xiaoyan tidak ingin duduk diam, pupil matanya mengecil, dan serangan besar yang terdiri dari kekuatan jiwa paling murni tiba-tiba meledak menjadi pupil biru tua. Orang ini sangat kuat, sementara Liu Qing, yang cukup dekat dengan Xiaoyan, menyaksikan pukulan Xiaoyan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Anak baik, kamu bersembunyi begitu dalam, kembali. Dan Yu Yifeng melihat tindakan Xiaoyan, tetapi sosoknya juga meledak kembali, dan dia melarikan diri langsung dari sisi Yi. Dipukul oleh serangan jiwa tirani dari Xiaoyan, bahkan jika itu sekuat murid hantu bermata 3, tidak menyenangkan. Cairan biru tua yang dikeluarkan oleh murid biru tua itu, ketika serangan jiwa Xiaoyan datang, langsung dimobilisasi olehnya untuk melawan. Boom! Fluktuasi jiwa yang mengejutkan tiba-tiba berubah menjadi riak energi tak terlihat, yang benar-benar menyebar dari ruang tempat Ichimoku berada. Sialan, salah perhitungan. Xiaoyan melihat bahwa di mata itu, biru tua asli bersinar dengan merah darah, dan bahkan pusaran air perlahan muncul di samping mata, dan tidak bisa menahan kutukan. Xiaoyan tahu bahwa serangan jiwanya sendiri bisa langsung melenyapkan mata pertama dari murid hantu bermata 3 itu, tapi pada saat terakhir dari satu mata itu,
dia benar-benar menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang sebagian besar jiwa Xiaoyan. Meskipun gol pertama terluka parah, itu memberi waktu untuk gol kedua muncul, dan gol kedua muncul, dan gol pertama tidak perlu melakukan apapun. Bagaimana mungkin? Dan melihat mata pertama yang sekarat, pupil kuning berkedip, dan hati semua orang penuh dengan kebingungan. Itu terlalu kuat dibandingkan dengan mata pertama, mata kedua jauh lebih kuat dari mata pertama. Apakah itu kekuatan tingkat Samsung Douxian atau kekuatan jiwa yang telah mencapai tingkat negeri dongeng? Adik Xiaoyan, melihat situasi Xiaoyan tidak terlalu baik, Yu Yifeng buru-buru berbicara. Sekarang Xiaoyan adalah prioritas utama mereka. Jika ada yang tidak beres dengan Xiaoyan, saya khawatir mereka semua akan hilang, akan jatuh di sini. Salah perhitungan. Xiaoyan terbatuk keras beberapa kali, dan kemudian menatap mata kedua yang penuh dengan kuning iblis. Dari sana, Xiaoyan merasakan penindasan dari kekuatan jiwa, yang membuat kekuatan jiwa Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi sangat berkurang. Dong dong dong. Setelah mata kuning kedua muncul, sepertinya dia merasakan mata pertama yang berwarna merah darah, dan mau tak mau memancarkan aura kekerasan seperti binatang buas. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Mata kedua ini terlalu kuat. Razer merasakan paksaan kuat yang dilepaskan oleh pupil kuning dalam sekejap, dan ternyata itu membuat dia merasa seperti sedang berlutut. Jika bukan karena perlindungan terus-menerus dari kekuatan jiwa Xiaoyan, aku khawatir mereka berdua, yang kekuatan jiwanya lemah, akan langsung tenggelam di bawah paksaan jiwa tujuan kedua. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat Xiaoyan sedang berjuang, Liu Qing mau tidak mau bertanya. Aku baik-baik saja. Xiaoyan menggertakkan giginya dan berkata, Xiaoyan sedang tidak enak badan sekarang, cukup sulit untuk menolak paksaan jiwa tujuan kedua sambil terus-menerus melepaskan kekuatan jiwa untuk melindungi mereka berdua. Namun, meskipun kedua Yu Yifeng lemah dalam kekuatan jiwa, mereka adalah makhluk abadi bintang 3 bintang 2 yang asli. Selama mereka dapat menahan serangan jiwa tujuan kedua dan membiarkan kedua Yu Yifeng menggunakan metode guntur, maka itu akan terjadi, cukup untuk menghancurkan murid hantu bermata 3. Untuk dilenyapkan sepenuhnya. Setelah beberapa saat, pupil kuning yang penuh dengan sihir terlihat seperti orang gila, dan mereka mengeluarkan suara yang keras. Di bawah suara keras ini, semua orang sepertinya hanya merasa kepala mereka berdengung, dan rasa sakit yang parah di benak mereka membuat mereka menjerit. Orang ini, Xiaoyan menggertakkan giginya sambil menghadapi siksaan besar, memikirkan bagaimana menghadapinya. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan dan kekuatan jiwa yang ditampilkan oleh mata kedua ini jauh dari mampu dilawan oleh salah satu dari 4 Xiaoyan. Kekuatan Yu Yifeng adalah tirani. Di tengah Douxian bintang 3, jika dia diizinkan untuk mengumpulkan keterampilan bertarung tirani, maka secara alami dia dapat dengan mudah melenyapkan murid hantu bermata 3, tetapi masalahnya adalah, di bawah intensitas tinggi seperti itu. Penyiksaan dan pemaksaan jiwa, Xiao tidak ada cara bagi Yan untuk memastikan bahwa Jade Legasi tidak akan diganggu. Jade Legasi kuat, tetapi jika dia mengumpulkan keterampilan bertarung tirani, begitu dia terganggu, dia hanya akan kehilangan semua pencapaian sebelumnya. Di sisi lain, Xiaoyan, meskipun dia dapat menggunakan berbagai cara untuk menghentikan siksaan jiwa, Xiaoyan bertanya pada dirinya sendiri, kekuatan dan keterampilan bertarungnya saat ini benar-benar tidak dapat mengancam murid hantu bermata 3, jadi dia juga pada titik di mana tidak ada yang bisa dilakukan. Xiaoyan, bantu aku mengisolasi serangan jiwa, aku akan mencobanya. Jika aku tidak bisa, aku khawatir aku harus bergantung padamu dan mata kedua untuk memperjuangkan kekuatan jiwa. Liu Qing berkata sedikit. Yah, bagus. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan langsung setuju. Jelas, identitas Liu Qing tidak rendah, dan tentu saja dia memiliki beberapa kungfu. Namun, Xiaoyan masih sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Liu Qing tentang duel jiwa. Apa yang disebut duel jiwa adalah duel 1 lawan 1 menggunakan kekuatan jiwa, tetapi Xiaoyan tidak akan menggunakan metode ini kecuali itu adalah pilihan terakhir. Bagaimanapun, metode ini terlalu mahal. Kekuatannya sendiri telah dipromosikan, dan Xiaoyan hanya selangkah lagi dari jiwa negeri dongeng. Kekuatan jiwa dari tujuan kedua ini telah mencapai negeri dongeng. Bahkan jika dia menggunakan jiwanya untuk bertarung, Xiaoyan tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang. Huangquan Tianwu, dia menggunakan serangan jiwanya lagi,
dengan cerdik mengisolasi jejak suara marah, dan kemudian terlepas dari Yu Yifeng dan keduanya, kekuatan jiwa yang mempesona secara langsung melindungi Liu Qing. Di bawah tindakan Xiao Yan, Liu Qing juga merasa bahwa siksaan jiwa yang keras yang dilepaskan oleh mata kedua tampaknya telah dilemahkan seminimal mungkin oleh Xiao Yan, dan pada saat ini, Liu Qing juga merasa nyaman untuk menggunakan keterampilan bertarungnya. Tuan berkata bahwa keterampilan bertarung ini bukan pilihan terakhir dan tidak dapat digunakan, tetapi situasinya terlalu berbahaya sekarang. Jika tidak digunakan, saya khawatir itu akan terjebak di sini. Liu Qing membuka mulutnya sedikit, dan suaranya penuh dengan suara-suara aneh. Sebagai orang yang paling percaya pada tahta suci, saya berdoa kepada Anda, Fajar Cahaya, Senja Fajar. Mantra kuno perlahan muncul dari mulut Liu Qing. Seperti orang percaya cahaya, bermandikan dunia lampu. Ini adalah meminjam roh. Master pemakan jiwa di Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat elemen cahaya tiba-tiba meningkat di ruang ini. Gadis ini, aku khawatir dia adalah anggota tingkat tinggi tahta suci yang sebenarnya, jadi aku tidak bisa menyimpannya. Kebetulan aku punya cara untuk merangsang tujuan ketiga dari mata tiga, murid hantu, Susu. Murid hantu bermata tiga awalnya adalah tujuanku kali ini. Jika aku bisa menangkapnya dan mengirimkannya ke puncak kerajaan hantu kita, aku akan mendapatkan banyak hadiah, tetapi hadiah yang tinggi pendeta tingkat tahta suci dan tim mata elang dapat dikuburkan bersamamu. Hantu, tunggu sampai aku menaruh tiga. Jika matamu ditarik keluar, kamu akan diselamatkan. Dan di tempat gelap kehampaan itu, orang-orang dengan kekuatan jahat juga berbicara perlahan. Kekuatan macam apa ini? Sangat kuat. Xiao Yan tiba-tiba mengambil perlindungan jiwanya, dan rasa sakit Yu Yifeng dan ular guntur tiba-tiba meningkat sedikit, tetapi setelah melihat Liu Qing melantunkan beberapa mantra, itu seperti orang suci yang bermandikan elemen cahaya, keduanya tidak bisa menahan diri untuk berseru. Sisi mata kedua, yang penuh dengan warna kuning iblis, tiba-tiba menjadi gelisah ketika melihat perubahan pada tubuh Liu Qing, dan siksaan jiwa yang keras meledak, mencoba melawan keterampilan bertarung Liu Qing. Kemarahan Huang Kuantian, melihat fluktuasi jiwa tirani datang, Xiao Yan tidak pelit, langsung memadatkan kekuatan jiwa yang mempesona, dan kemudian melepaskan serangan jiwanya, mematahkan serangan mengerikan dalam sekejap. Kekuatan jiwa Xiao Yan memang tidak tirani seperti mata kedua ini, tetapi jika dia ingin melindungi seseorang, saya khawatir mata kedua tidak dapat menghentikannya. Gadis ini mungkin jenius di tahta suci. Bahkan di usia muda, dia bisa menguasai keterampilan bertarung tingkat ini. Dia benar-benar berbakat. Murid yang luar biasa, saya hanya tidak tahu siapa tuannya. Uskup Agung berbaju merah tahta suci atau imam besar, atau bahkan paus. Sang pemakan jiwa tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jelas, keterampilan bertarung tingkat tinggi seperti meminjam roh, tidak hanya membutuhkan identitas dan bakat, tetapi juga status tinggi di tahta suci untuk memiliki kesempatan untuk dihubungi. Senior, apa ini? Xiao Yan melihat aura Liu Qing di depannya semakin menakutkan, dan mau tidak mau membuka mulutnya sedikit. Kekuatan Liu Qing mungkin hanya pada tahap akhir dari Dosian Bintang 1 atau Dosian Bintang 1 yang sempurna, tetapi setelah menggunakan roh peminjam khusus, kekuatannya telah sedikit menembus Dosian Bintang 3. Bahkan jika itu adalah metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan, saya khawatir Xiao Yan belum pernah mendengarnya, yang dapat membuat orang mendekati kekuatan 2 peringkat yang meroket. Ini adalah metode khusus, dan juga bisa dikatakan sebagai keterampilan bertarung, karena tahta suci adalah penganut paling taat dari keluarga malaikat. Peminjaman semacam ini tidak berbeda dengan menggunakan kekuatan beberapa malaikat untuk memperkuat diri mereka sendiri. Petik 2. Jangan lihat Nizi sangat tiranis sekarang, tetapi roh peminjam tingkat ini hanya tingkat terendah di tahta suci. Menggunakan roh pinjaman untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan seseorang, sedangkan roh pinjaman tingkat tertinggi dapat langsung memanggil malaikat untuk bertarung. Petik 2. Tetapi bahkan level terendah, jika Anda ingin mendapatkan kualifikasi untuk kultivasi, hanya level tinggi nyata di tahta suci yang dapat melakukannya, jadi identitas gadis ini tidak kecil. Penguasa pemakan jiwa terkejut. Jadi begitu, Xiao Yan mengangguk diam-diam ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia masih menemukan bahwa setiap kali Tuan Pemakan Jiwa berbicara tentang keluarga malaikat, dia penuh rasa hormat, tetapi dia penuh dengan permusuhan terhadap yang kudus. Melihat
Saya cukup beruntung untuk bermain melawan paus tahta suci mereka. Saya telah melihat roh pinjaman yang dia tunjukkan, dan dia benar-benar memanggil para malaikat untuk bertarung bersama. Lord of Soul Eater tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Siapa yang memenangkan pertempuran itu? Xiao Yan bertanya dengan tergesa-gesa. Jimat pemakan jiwa awalnya adalah milikku. Aku memiliki jimat pemakan jiwa di tubuhku pada awalnya. Meskipun Paus memanggil para malaikat untuk bertarung bersama, aku mampu mengaktifkan semua kekuatan jiwa Eater Talisman, dan aku cukup beruntung untuk memecahkannya, sehingga membentuk dasi. Namun, kekuatan Paus Tahta Suci mereka sangat kuat. Setelah bertahun-tahun, saya tidak tahu apakah mereka telah menyentuh level itu. Setelah Lord of Soul Eater selesai berbicara, dia menjadi tenang. Orang-orang ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan mengangguk diam-diam ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, dia samar-samar bisa menebak bahwa Tuan Pemakan Jiwa dan Paus Tahta Suci mungkin sudah dekat dengan puncaknya. Xiao Yan, tidak apa-apa. Saat berikutnya, melihat penggunaan kekuatan jiwa Xiao Yan yang berlebihan, Liu Qing juga berbicara sedikit. Seberapa yakin kamu? Xiao Yan bertanya sedikit, menatap Liu Qing, yang bermandikan lingkaran putih susu yang hangat. Aku menggunakan beberapa metode untuk sementara meningkatkan kekuatanku yang ada dan kontrol sistem cahaya. Tapi aku hanya memiliki kekuatan satu pukulan. Jika aku memukulnya sepenuhnya, kemungkinan melenyapkannya setinggi 90%. Aku menghindarinya, aku khawatir. Liu Qing berbicara perlahan, seperti orang suci cahaya, jelas. Bahkan jika dia menggunakan cara tirani seperti itu, dia cukup takut pada orang ini. Kamu optimis tentang waktunya, dan aku akan membuatnya untukmu. Xiao Yan berteriak keras, dan kemudian kekuatan jiwanya tiba-tiba kembali ke tubuhnya, siap menyerang dengan mata kedua. Ular guntur, kamu melindungi Nona Liu Qing. Xiao Yan, aku akan pergi bersamamu. Yu Yifeng dan Lei Snake juga saling memandang, mereka tahu bahwa ini bukan waktunya untuk mundur. Zizi, Thunder Snake mendengar kata-kata itu, guntur perak menyambar di seluruh tubuhnya, membentuk medan elektromagnetik guntur di sekelilingnya dan Liu Qing. Dengan perlindungan medan elektromagnetik guntur ini, tujuan kedua dari penyiksaan jiwa juga melemah. Feng Qianren, sosok Yu Yifeng meledak secara langsung, dan kemudian bila angin yang dibentuk oleh badai tiba-tiba terbentuk di tangannya, dan kemudian menabraknya ke arah mata kedua. Tabrakan, bila angin cian jelas dibentuk oleh kekuatan Yu Yifeng yang sangat kuat, dan ternyata ada sedikit retakan di ruang angkasa. Puff, pupil mata kedua yang berwarna kuning tampaknya tidak memiliki pertahanan apapun, mencoba dengan mudah mengambil alih serangan ini dari Yu Yifeng. Berani menerima seranganku seperti ini, jatuh. Dengan pukulan tirani seperti itu, Douki Yu Yifeng juga menjadi tidak teratur. Jelas, serangan ini menghabiskan banyak dokinya. Tidak, tampilan kedua ini mengabaikan semua serangan fisik. Xiao Yan di samping menggelengkan kepalanya sedikit, jelas dia sudah tahu akhirnya tanpa melihat. Gulu, tidak mengherankan, Jade Legasi tampaknya merupakan serangan tirani yang dapat menghancurkan segalanya. Ketika menyentuh pupil kuning mata kedua, ia menembus dengan tiba-tiba, dan kemudian menghilang ke dunia tanpa batas ini. Bagaimana mungkin? Menyadari adegan ini, wajah Yu Yifeng tidak bisa tidak berubah menjadi jelek. Kamu masih harus melihat Liu Qing, orang ini, aku hanya bisa melakukannya. Xiao Yan menghela nafas tanpa daya, dan kemudian matanya menjadi dalam lagi, dan niat bertarung yang agung tiba-tiba muncul. Sabu-sabu, murid kuning kedua telah muncul untuk sementara waktu, dan juga menemukan bahwa di antara keempatnya, hanya Xiao Yan dan Liu Qing yang berbahaya untuknya, dan Liu Qing dilindungi oleh keduanya saat ini. Cara melakukannya adalah melenyapkan Xiao Yan terlebih dahulu. Crash! Murid kuning kedua layak untuk kekuatan jiwa tingkat negeri dongeng, pupilnya menyusut dengan kencang dan meluncurkan serangan langsung ke Xiao Yan. Sebuah ikatan luar angkasa yang terutama diciptakan oleh kekuatan jiwa, benda ini tidak berguna bagiku. Jari Huangquan, Huangquan Palem, Huangquan Skyurat, kekuatan jiwa yang memenjarakan Xiao Yan hilang dalam sekejap. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Ini belum berakhir, dia dengan mudah memblokir putaran pertama dari serangan kedua. Xiao Yan tidak punya niat untuk berhenti,
Pupilnya tiba-tiba menyusut, sosok itu bergerak dengan kecepatan tinggi, dan kekuatan jiwa yang mempesona muncul langsung di tubuhnya, dan melesat ke posisi mata kedua. Melihat penampilannya, saya benar-benar ingin bersaing dengannya. Xiao Yan, kali ini hidup atau mati, terserah padamu. Dan Liu Qing juga memegang tangan gioknya dengan erat, menatap Xiao Yan dengan penuh harap. Sisi, pupil kuning di mata kedua cukup menyihir, dan hanya dalam sekejap, dia merasakan sosok Xiao Yan menyerangnya dengan niat bertarung yang agung. Murid hantu bermata tiga ini sangat aneh. Di mata kedua, suara aneh perlahan-lahan mengganggu semua orang pada awalnya. Setelah merasa bahwa Xiao Yan tidak mudah untuk dihadapi, sebenarnya perlahan-lahan melepaskan lingkaran kuning. Pada saat ini, seluruh ruang diberikan oleh lingkaran putih susu di tubuh Liu Qing, jadi membiarkan mata kedua melepaskan cahaya kuning tidak akan menutupi cahaya putih susu. Tidak, lampu kuning ini aneh. Tepat ketika Xiao Yan berada 5 meter dari mata kedua, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tentu saja dia menemukan sesuatu. Pupil mata pertama sekarang memancarkan rona merah, jelas nafasnya sekarat, tetapi pupil kuning mata kedua dipenuhi dengan nafas yang sangat keras, dan bahkan jejak keserakahan manusia, ingin menempatkan kekuatan jiwa Xiao Yan adalah ditelan. Kemana harus lari? Lampu kuning secara langsung tidak memberi Xiao Yan kesempatan, seperti suara manusia, itu langsung membungkus Xiao Yan. Ini, baru saja dibungkus dengan cahaya kuning, Xiao Yan tiba-tiba merasakan kekuatan tirani yang tidak dapat dijelaskan yang menelan ki pertempurannya dan bahkan kekuatan jiwanya dengan kekuatan khusus. Bajingan ini, pada saat berikutnya, Xiao Yan tidak bisa duduk diam. Pertempuran barusan menghabiskan banyak energi pendendam dan kekuatan jiwa. Jika dia begitu terserap oleh mata kedua saat ini, aku takut dia tidak akan jauh dari kematian yang sebenarnya. Fire Heart Tianyan, Ghost Face Soul Flame. Keluar, cahaya kuning menutupi sosoknya sepenuhnya, Xiao Yan tidak khawatir. Api kuning kebiruan muncul. Apakah kamu tidak suka menelan? Aku akan melihat hari ini, siapa yang menelan siapa. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, nyala api biru kuning cerah tiba-tiba meledak dengan kekuatan suci untuk memurnikan segalanya. Tapi cahaya kuning yang akan menelan Xiao Yan melihat api kuning kebiruan ini, tapi tiba-tiba menyusut seolah-olah telah bertemu musuh alami, dan melarikan diri kembali ke murid kuning kedua. Manfaatkan sekarang. Begitu lampu kuning menghilang, sosok Xiao Yan kembali ke pandangan semua orang, dan kemudian Xiao Yan berteriak pada Liu Qing di belakangnya. Pemurnian cahaya. Suara Liu Qing agung dan anggun, seperti orang yang percaya pada cahaya, membaca cahaya untuk menguasai kegelapan. Begitu kata-kata itu jatuh, semua cahaya putih susu di tubuh Liu Qing perlahan mengembun di tangan batu gioknya, dan biji putih susu yang diukir dengan fluktuasi suci yang tak terhitung jumlahnya perlahan tercermin di depan semua orang. Fluktuasi tirani seperti itu. Tapi jika dibandingkan dengan perpaduan tiga api suci saya khawatir itu masih sedikit lebih buruk. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia perlahan-lahan meletakkan tangannya di atasnya, dadanya, merasakan detak jantung yang kuat. Namun, yang membuat Xiao Yan sedikit aneh adalah ketika dia melihat biji putih susu, satu-satunya kegelisahan di hatinya menjadi tenang, dan bahkan ada semburan suara Sansekerta yang bergema di telinganya. Pergi, sucikan keinginan jahat dunia ini. Sejak kemunculan benih putih susu ini, kekuatan Liu Qing sekuat makhluk abadi bintang 3 telah turun ke tahap awal makhluk abadi bintang 1, kali ini, dia perlahan menyeret biji putih susu itu. Benih putih susu tampaknya cukup manusiawi, mereka tidak membutuhkan Liu Qing untuk melakukan apapun, mereka perlahan-lahan menjauh dari tangan Liu Qing, dan kemudian busur yang agak anggun muncul di kehampaan yang tak terbatas. Berhadapan langsung dengan mata kedua, pupil kuning melayang dengan lembut. Perjalanan cukup tenang, tanpa energi kekerasan. Jika Xiao Yan tidak mengerti bahwa biji putih susu dipadatkan oleh pukulan kekuatan penuh Liu Qing, dia mungkin akan telah ditipu olehnya. Weng berdengung. Benih putih susu baru saja meledak di pupil kuning kedua, dan pupil kuning bergetar hebat, seolah menghadapi fluktuasi yang sangat mengerikan. Bahkan segitiga di mana pupil merah darah dari mata pertama dan pupil kuning dari mata kedua berlawanan ternyata sedikit terangkat, seolah-olah ada sesuatu yang lebih menakutkan. Tempat itu adalah mata ketiga. Tidak, aku tidak bisa membiarkan orang ini menggambar mata ketiga. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak meminumnya.
kecepatannya langsung melampaui biji putih susu, dan kemudian serangan jiwa yang lebih kuat langsung mengenai yang ketiga dalam kehampaan. Jika mata ketiga ditarik oleh murid hantu bermata tiga, saya khawatir semua orang di sini akan mati. Wang Buxing, setelah dipukul oleh Xiao Yan seperti ini, kekosongan tujuan ketiga sebenarnya perlahan menghilang. Kako, sebuah suara aneh muncul langsung dari pupil kuning mata kedua, disertai dengan jejak cairan kuning. Cairan kuning baru saja muncul, dan tiba-tiba area tak terbatas ini dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat ekstrim, seolah-olah dapat dengan mudah melenyapkan semua orang yang hadir. Sudah berakhir, Liu Qing mengangkat kepalanya yang cantik dan perlahan-lahan menyaksikan biji putih susu itu mengenai cairan kuning tujuan kedua. Bum bum bum, cahaya putih susu yang menyilaukan langsung berubah menjadi fluktuasi energi yang hebat, dan kemudian berubah menjadi lingkaran riak mematikan, membunuh cairan kuning, dan bahkan jejak pertempuran yang sangat menakutkan yang terus dipancarkan Yubo. Ini sangat kuat. Jade Yifeng dan Thunder Snake di bawah, ki pertempuran mereka tiba-tiba menyebar dari tubuh mereka, langsung melindungi Liu Qing. Keduanya menatap mata kedua di udara dan ledakan biji putih susu. Gadis ini sangat kuat. Ketika Xiao Yan melihat ini, dia juga melihat bahwa pupil kuning mata kedua, yang masih tak terkalahkan, tiba-tiba melemah, dan bahkan kehampaan di mana mata ketiga berada menjadi semakin ilusi. Tabrakan, ketika biji putih susu baru saja bersentuhan dengan cairan di luar pupil kuning mata kedua, tiba-tiba meledak, dan aliran cahaya putih susu secara langsung melindungi cairan kuning mata kedua dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Segera tenggelam, dan kemudian menyerang tubuh utama kedua. Tanpa perlindungan kekuatan misterius dari cairan kuning, Second Eye yang tak tertandingi benar-benar mundur di bawah serangan sinar putih susu. Aku selalu punya firasat buruk, manfaatkan waktu ini untuk pergi sekarang. Xiao Yan berteriak keras, dan kemudian langsung mengendalikan orang yang koma dengan Douqi, dan buru-buru meninggalkan ruang di sini. Hahaha, skuad mata elang benar-benar memiliki sesuatu. Tepat saat Xiao Yan dan yang lainnya hendak mundur, suara tamparan telapak tangan perlahan terdengar. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa di puncak tak terbatas, ada seorang pria berpakaian hitam perlahan berjalan keluar. Orang ini, melihat ini, Yu Yifeng dan Razar segera menjadi waspada. Jelas, orang ini memberi mereka tekanan yang sangat kejam. Ayo pergi. Melihat ini, pupil Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Untuk beberapa alasan, tekanan yang diberikan pria berbaju hitam padanya agak mirip dengan aura di Sanmu Buitong. Semburat ketakutan yang sangat tidak nyaman meresap. Kemudian tanpa ragu, dia tiba-tiba membawa beberapa orang yang tidak sadarkan diri dan mundur langsung ke lantai 9. Susu, karena kamu telah menerima kepercayaanku, untuk menghindari masalah di masa depan, kamu harus mati. Selanjutnya, aku akan memberimu hadiah yang bagus. Setelah pria berpakaian hitam selesai berbicara, dia bersembunyi di wajah di balik pakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Sial, lorong di sini diblokir olehnya. Bisakah itu retak? 3 menit, suara Xiao Yan dan Yu Yifeng melunak, berdifusi keluar secara perlahan. Aku takut, dia tidak akan memberiku kekuatan ini. Dan Liu Qing memandang pria berbaju hitam itu dengan sedikit kelemahan. Tapi yang kulihat adalah pria berbaju hitam itu mengeluarkan benda tak dikenal dari lengannya, dan kemudian sosoknya melintas, dan dia langsung datang ke mata kedua dengan nafas samar tertinggal di pupil mata ketiga, di bawah mata yang suram. Xiao Yan dan yang lainnya jatuh, langsung hancur. Dan ketika pria berbaju hitam itu menghancurkan sesuatu, ratapan hantu pengembara perlahan terdengar di seluruh tak terbatas, dan saat berikutnya langsung dirangkai menjadi 1 mata dan 2 mata, dan kemudian kekuatan kedua mata melambat. Perlahan pulih. Bahkan di segitiga tengah kebalikan dari 2 mata, pupil abu-abu yang aneh menjulang. Bahkan jika itu menjulang, pupil abu-abu memberi semua orang rasa kematian. Itu. Mata ketiga, mata Xiao Yan menjadi serius, jelas bahwa jika murid hantu bermata 3 adalah ketiganya, saya khawatir pembangkit tenaga listrik tingkat 4 bintang Fighting Immortal hanya bisa berjalan-jalan, apalagi mereka. Mata ketiga dari murid hantu bermata 3 ini adalah noda pupil abu-abu. Pupil abu-abu memberi Xiao Yan gelombang kematian yang sangat kuat. Pada pandangan pertama, tampaknya ada kekuatan misterius dari neraka. Hahaha, tim mata elang, terima kasih telah menerima pekerjaanku. Sebagai imbalannya,
Aku akan memberimu murid hantu bermata tiga. Bagaimana dunia hantu bisa punya waktu untuk bermain denganmu, sekelompok idiot? Aku tidak akan menemanimu ketika aku turun. Susu. Suara pria berbaju hitam perlahan menyebar ke seluruh ruang, dan kemudian sosoknya perlahan menghilang, dan arah menghilangnya adalah tempat orang jahat dipenjarakan, lantai 8. Dan sampai saat ini, saya takut orang bodoh itu juga mengerti bahwa semua ini adalah rencana pria di depannya. Menempa kepercayaan kekuatan besar dunia hantu, biarkan tim mata elang memasuki pulau es dan api untuk menyelamatkan orang, sehingga pria berbaju hitam mengikuti. Saat memasuki tujuan, pria berbaju hitam mengambil tindakan dan memusnahkan semua orang dalam, untuk menghindari masalah di masa depan. Bajingan ini benar-benar menipu kita. Sampai sekarang, Yu Yifeng akhirnya mengerti bahwa dia telah ditipu oleh orang lain ketika dia memasuki pulau es dan api 2 kali sebelum dan sesudahnya. Jadi dia merasa bahwa komisi ini tidak jelas, penuh celah, tapi itu hanya upaya terakhir di bawah tekanan kekuatan besar. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Liu Qing memandang Xiao Yan dengan napas lemah dan berkata, "Ayo pergi dulu." Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, melalui kekuatan jiwanya yang tajam, dia menemukan bahwa pupil abu-abu dari murid hantu bermata tiga dan mata ketiga dipenuhi dengan terlalu banyak fluktuasi kematian. Tetap di sini, saya khawatir tidak akan ada peluang untuk menang, tetapi itu hanya akan menambah beban Xiao Yan. Dan alasan mengapa Xiao Yan ingin tinggal adalah karena murid hantu bermata tiga itu. Meskipun murid hantu bermata tiga tidak diragukan lagi menghancurkan Xiao Yan saat ini, itu juga merupakan suplemen yang bagus, jadi ide yang berani perlahan muncul. Jika Anda dapat mengalahkan murid hantu bermata tiga dan memperbaikinya, jiwa negeri dongeng akan ada di ujung jari Anda. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Karena kita adalah satu tim, bagaimana kita bisa meninggalkan rekan satu tim kita dan melarikan diri sendirian? Aku tidak bisa melakukan hal semacam ini, Yu Yifeng. Meskipun Yu Yifeng sangat malu, tapi menghadap Xiao Yan, dia berkata begitu. Tidak ada tanda-tanda akan mundur. Orang yang barusan seharusnya menjadi penggagas rencana ini. Dia telah mengikuti kita, dan pintu keluar telah dihancurkan olehnya. Tetapi kekuatan jiwaku telah menangkap jalan tersembunyinya. Tidak ada waktu. Jika kamu tidak pergi, pintu keluar akan ditutup. Aku khawatir kita semua harus mati di sini, kata Xiao Yan tak berdaya. Murid hantu bermata tiga ini terlalu kuat, kata Razer. Aku akan menahannya, kalian pergi dulu, aku punya cara sendiri untuk keluar. Sampai jumpa di Dongsu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, gelombang api suci kuning kaki yang menyilaukan langsung menjerat semua orang, dan kemudian dia tidak melihat ke belakang, langsung saja tembak di tempat tertentu tanpa batas. Bang bang bang, mata abu-abu ketiga melihat warisan batu giok dan semua orang melarikan diri, dan segera seberkas cahaya abu-abu, seperti sinar kematian, menembusnya secara langsung. Kaca, ketika sinar kematian abu-abu hendak mengenai Yu Yifeng dan yang lainnya, itu dipotong oleh Xiao Yan dengan telapak tangannya. Tabrakan, tempat yang diserang adalah tempat pria berbaju hitam itu baru saja memasuki lantai 8. Pada saat ini, pria berbaju hitam itu pergi, dan celah itu diperbaiki dengan cepat, tetapi setelah terkena pukulan tirani dari Seng Yan, Wuji ternyata menjadi retakan kecil, dan kemudian warisan giok diberikan kepada Xiao Yan. Benar-benar dikirim. Selanjutnya, saatnya bersenang-senang denganmu. Melihat semua orang di tim Haokeye dan pria berbaju hitam menghilang, hanya ada Xiao Yan yang tersisa di area tak terbatas ini. Xiao Yan tidak memiliki rasa takut, tetapi sudut-sudutnya, mulutnya penuh ejekan. Kekuatan mata hantu bermata tiga pada tahap akhir dari Tristar Fighting Immortal hampir tidak berguna bagi Xiao Yan. Bagaimanapun, yang paling arogan adalah kekuatan jiwa. Adapun kekuatan jiwa, 3 api suci di tubuh Xiao Yan, dan bahkan banyak cara untuk melawan jimat yang melahap jiwa, tentu saja tidak sulit. Lebih penting lagi, Xiao Yan juga sangat menantikan murid hantu bermata tiga. Jika dia bisa menelannya, aku takut jiwa negeri dongeng akan datang secara alami. Pria berbaju hitam tadi seharusnya adalah orang dari kerajaan hantu. Aku menemukan bahwa seseorang mengikuti kita, tapi itu salah perhitungan, kata Lord of Soul Eater tanpa daya. Kamu menebaknya dengan benar, murid hantu bermata tiga memang merupakan suplemen yang bagus untuk kekuatan jiwa, tetapi jika kamu ingin melahapnya, aku khawatir prioritas utama adalah mengalahkannya. Penguasa pemakan jiwa berkata sedikit.
Kako, sama seperti Xiaoyan sedang berbicara dengan Master of Soul Eater, murid hantu bermata 3 itu muncul sepenuhnya. 3 mata, 1 biru tua, 2 kuning, 3 abu-abu. 3 mata digabungkan untuk membentuk segitiga, tapi yang paling menakutkan Xiaoyan adalah mata ketiga abu-abu. Seolah pandangan ketiga abu-abu ini adalah pandangan sekilas ke belakang, itu benar-benar bisa melenyapkan Xiaoyan. Huhu, keluarlah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit, tidak berani meremehkan mata ketiga, dan kemudian dengan lembut membelai dadanya dengan telapak tangannya. Saat berikutnya, 3 nyala api dengan warna berbeda perlahan muncul di tak terbatas ini. Fire Heart Tianyan kaki kuning peringkat ke-35. Peringkat 24, hantu biru tua menghadapi api hantu. Dan nyala es halus berwarna biru langit berada di peringkat 20 detik. 3 jenis api suci perlahan muncul, dan seluruh ruang tiba-tiba menjadi sunyi, dan bahkan pupil abu-abu tidak bisa membantu tetapi menunjukkan tatapan berat. Jelas, menghadapi kekuatan 3 api suci, bahkan murid hantu bermata 3 sedikit lebih rendah 1 chip. Petik 2, murid hantu bermata 3, aku ingin melihat apakah jiwamu menyerangku duluan penghapusan, itu masih 3 api suci saya akan sepenuhnya memurnikan Anda terlebih dahulu. 3 api bersama, hantu dan dewa. Air mata kosong, suara Xiaoyan seperti raja tertinggi, dan suara itu baru saja jatuh, 3 api suci nyala api berputar dengan cepat di samping Xiaoyan, dan bahkan setelah kemunculan 3 api suci, paksaan dari murid hantu bermata 3 atas jiwanya benar-benar menghilang tanpa jejak. Gulu-gulu, sampai saat ini, Sanmu Gosai sepertinya tidak menyadari bahwa lelaki kecil ini tampaknya tidak sederhana, jadi aliran cairan biru tua, cairan kuning, dan cairan abu-abu, ketiga cairan itu juga langsung berubah dari 3 menjadi 1. Murid mengalir keluar, dan kemudian perlahan-lahan bergabung bersama di bawah tatapan Xiaoyan. Apakah kamu akhirnya mau menggunakan jurus pamungkas? Kalau begitu mari kita putuskan hasilnya dengan 1 pukulan. Melihat ini, Xiaoyan tertawa. Jelas, tidak peduli seberapa tirani murid hantu bermata 3 ini, mereka berada di kekuatan fusi ketiga orang sucinya. Turun, saya khawatir itu juga rentan. Sampai sekarang, Sanmu Guitong dan Xiaoyan memadatkan serangan yang sangat kejam. Fire Heart Tianyan telah memiliki pertahanan yang sangat tirani sejak zaman kuno, dan Ghost Face Soul Flame adalah musuh jiwa. Selain itu, aura suci dari api es halus menekan jiwa. Mata hantu bermata 3, setelah bertahun-tahun arogan, sekarang juga saatnya untuk beristirahat dalam damai. Melihat serangan tirani yang terjadi antara Xiaoyan dan Sanmu Guitong, pemakan jiwa tersenyum perlahan. Tabrakan, 3 api suci yang mempesona, di bawah desakan Xiaoyan dari Fen Jue, perlahan-lahan bergabung bersama tanpa terlalu banyak rintangan, jadi setetes cairan perak seukuran air mata perlahan muncul di depan Xiaoyan. Air mata luar angkasa ini tidak diragukan lagi lebih kuat daripada saat Xiaoyan menggunakannya di Suan Santian. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakan fusi api suci di Suan Tian Santian. Mengapa 3 api suci tidak diyakinkan satu sama lain? Tentu saja, itu cukup sulit, dan kekuatannya lemah pada waktu itu, jadi tentu tidak bisa dibandingkan dengan masa sekarang. Kako, cairan biru tua, kuning dan abu-abu perlahan bergabung bersama, dan kemudian kekuatan jiwa menakutkan yang dapat dengan mudah melenyapkan jiwa negeri dongeng tiba-tiba muncul dari cairan 3 warna. Ying-Ying, aku akan menghidupkanmu kembali sesegera mungkin. Melihat air mata halus di telapak tangannya, sesosok bayangan perlahan mengalir ke dalam hatinya, dan kerutan serta senyum bayangan itu perlahan menghasut Xiaoyan. Hatiku berputar, bahkan setetes air mata pun tidak bisa tidak menetes perlahan. Murid hantu bermata 3, beri aku kematian. Saat berikutnya, Xiaoyan tidak lagi ragu-ragu atau menahan, air mata halus di telapak tangannya tiba-tiba mengembun dan terbentuk, dan kemudian Xiaoyan berteriak keras, dan melemparkan telapak tangannya ke arahnya. Boom! Air mata halus, seperti setetes kristal perak dan air mata antimon yang sangat kecil, perlahan terbang menuju murid hantu bermata 3. Namun, perpaduan 3 api suci air mata ruang angkasa ini, di sepanjang jalan, ternyata menjadi ledakan yang sangat serius di ruang tak terbatas, seolah-olah meledak karena tidak tahan dengan kekuatan air mata ruang angkasa yang mengerikan. 8,1, Zong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Weng Om. Menghadapi serangan air mata halus, murid hantu bermata 3 itu seperti musuh yang tangguh,
dan ketiga murid itu bersinar, dengan sentuhan dip, dan kemudian cairan 3 warna perlahan didorong olehnya, langsung mengenai air mata halus yang mendekat. Bum bum bum, cairan 3 warna dan api suci 3 warna bertabrakan pada saat air mata, dan badai api yang mengerikan tiba-tiba menyapu seluruh tak terbatas. Pada saat itu, jiwa di atas cairan 3 warna berfluktuasi. Kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang berkurang dengan cepat. Murid hantu bermata 3 itu sepertinya telah menemukan adegan ini. Ketiga murid itu mau tidak mau meledakkan ledakan kekuatan warna yang berbeda, langsung menyuntikkan mereka ke dalam cairan 3 warna, mencoba menahan air mata roh kosong berikutnya. Jika tidak, mereka tahu bahwa begitu mereka dikalahkan, saya khawatir nasib mereka tidak akan jauh lebih baik. Begitu air mata Kong Ling keluar, apakah itu masih menjadi alasan untuk gagal? Hancurkan aku. Dan Xiaoyan menatap murid hantu bermata 3 yang secara bertahap jatuh ke angin yang lebih rendah. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung meledakkan air mata Kong Ling sepenuhnya. Xiaoyan memotivasi Voidlingters, tentu saja dia ingin memotivasi Fen Jue, yang memakan dendam besar yang tidak bisa dibayangkan orang biasa, jadi tentu saja dia tidak bisa menyeret murid hantu bermata 3 itu. Bum bum bum, dirangsang oleh semangat juang duel Xiaoyan yang mempesona, dan menambahkan perintah Xiaoyan, air mata halus yang seperti air mata, kristal perak dan antimon, berubah menjadi kawah dalam sekejap. Kekuatan api suci dijelaskan, dibuang langsung ke murid hantu bermata 3. Dan dengan ledakan penuh air mata halus, ruang tak terbatas ini langsung berubah menjadi dunia api, dan api yang tak terhitung jumlahnya berisik di mana-mana, dan bahkan gumpalan bubur cair mengikuti. Weng Om, ketika dia menyadari bahwa dia bukan tandingan manusia di depannya, 3 murid dari murid hantu bermata 3 itu tiba-tiba menutup, seolah-olah dia terluka parah, dan dengan cepat lari dari luar. Aku kabur sekarang, sudah terlambat. Air mata roh kosong, sempurnakan untukku. Melihat murid hantu bermata 3 yang menyerah melawan dan buru-buru kabur, Xiaoyan tidak memberikan kesempatan apapun. Langsung mengontrol air mata halus yang tersisa dan mengusirnya. Puff! Melihat murid hantu bermata 3 yang terus-menerus disempurnakan oleh api sucinya, Xiaoyan juga menghela nafas panjang, dan kemudian duduk. Jelas, Fen Jue baru saja diaktifkan untuk menggabungkan 3 api suci, dan ketika dia meluncurkan serangan, dan bahkan meledakkan air mata halus di akhir, dia telah benar-benar menyia-nyiakan hampir 90% dari kekuatan Xiaoyan untuk melawan makhluk abadi. Meskipun kekuatan peleburan 3 api suci adalah tirani, bagi saya sekarang, saya khawatir itu hanya pukulan. Xiaoyan tersentak, mencoba menyerap energi spiritual surga dan bumi dari yang tak terbatas dan memulihkan kekuatan pertempuran abadi, tetapi di Hungry Unbounded, tidak ada jejak energi spiritual surga dan bumi, yang membuat Xiaoyan mengerutkan alisnya. Lupakan saja, terlalu berbahaya di sini, mari kita bicara tentang memulihkan kekuatan dulu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, lalu langsung memutar cincinnya sendiri, dan mengeluarkan ramuan merah lembut yang berapi-api darinya. Pil peri, cukup bagi orang kuat di bawah Douxian bintang 3 untuk memulihkan 80% Douqi dalam waktu singkat setelah meminumnya. Meskipun hanya satu yang dapat diambil dalam sebulan, jika tidak maka akan menghasilkan antibodi dan kehilangan efeknya, tetapi ini tidak dapat membatasi efeknya, nilai. Ini hanya harus dimiliki untuk tamasya. Sepertinya saya perlu mencari waktu untuk menambahkan lebih banyak pil pendendam untuk mengembalikan dendam. Xiaoyan berkata tanpa ragu-ragu. Dengan lambaian telapak tangannya, pil roh abadi ditelan oleh Xiaoyan. Gulu-gulu, aneh untuk mengatakan bahwa pil peri ini baru saja ditelan oleh Xiaoyan, dan segera berubah menjadi noda energi murni yang sangat tirani, langsung menghadap inti pertempuran Xiaoyan yang terkuras, dan bahkan anggota badan dan tulang berkumpul bersama, pergi dengan. Ini benar-benar hal yang baik. Hanya dalam satu napas, Xiaoyan menyadari bahwa dendam di tubuhnya yang telah terkuras dari lampu, benar-benar pulih hampir 70%. Bahkan jika dia tidak menjawab 80% dari rumor, 70% dari balas dendam saja sudah cukup untuk mengejutkan Xiaoyan. Bayangkan saja, jika Anda menelan pil obat ketika lampu Anda habis, Anda akan segera memulihkan 70% dari energi dendam Anda, dan tidak akan sulit untuk melarikan diri. Adapun fakta bahwa 80% dari ki pendendam tidak dipulihkan, hanya 70% dari itu terkait dengan Fen Jue atau sesuatu di tubuh Xiaoyan. Weng berdengung, dan dengan Xiaoyan yang begitu bahagia,
murid hantu bermata tiga di udara juga hampir disempurnakan oleh kekuatan api suci, dan itu bisa menghilang kapan saja. Adapun pupil abu-abu, ada juga rasa ketidakberdayaan. Jelas, bahkan mata ketiga terkuat, tidak menyangka bahwa manusia yang ingin dia telan sebenarnya adalah seorang pria dengan 3 api suci. Kekuatan api suci memiliki daya tarik dan peningkatan yang besar pada pembangkit tenaga atribut api. Belum lagi ketiga bunga ini dipadatkan pada satu orang, dan peningkatan semacam itu hanya dapat dijelaskan dengan kata penjahat. Selanjutnya, saatnya panen, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Melihat murid hantu bermata tiga yang sekarat, pupil gelap Xiaoyan juga menjadi panas. Murid hantu bermata tiga adalah suplemen yang bagus untuk kekuatan jiwa. Sekarang dia hanya selangkah lagi dari jiwa negeri dongeng. Apakah dia bisa berhasil atau tidak tergantung pada waktu ini. Murid hantu bermata tiga yang sekarat itu tampaknya merasakan senyum jahat Xiaoyan, dan ketiga murid itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan terakhir, seolah-olah ingin mengulur sedikit waktu untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, dunia tanpa batas sudah penuh dengan kekuatan api suci. Tidak peduli bagaimana murid hantu bermata tiga itu melompat, dia tidak bisa lepas dari nasib jatuh. Menyempurnakan untukku. Melihat murid hantu bermata tiga yang melepaskan perlawanan mereka dan berdiri diam di kehampaan, Xiaoyan tidak ragu-ragu. Dia duduk bersila dan memejamkan mata. Pada saat itu, sebuah kekuatan jiwa besar akan menemani paket Sheng Yan, menyempurnakannya menjadi murid hantu bermata tiga. Kekuatan jiwa dan kekuatan api suci disempurnakan bersama, dan tidak peduli seberapa tirani murid hantu bermata tiga ini, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan jatuh. Setelah diserang oleh air mata halus Xiaoyan, murid hantu bermata tiga sudah diambang kematian, tetapi jika Anda ingin menelannya, Anda harus menggunakan kekuatan api suci untuk memurnikan ketiga murid menjadi sumber jiwa paling murni. Sebaliknya jika Anda langsung menelan murid hantu bermata tiga, apalagi Xiaoyan, bahkan Master of Soul Eater akan meledak dan mati dalam sekejap. Mudah dulu, lalu sulit. Xiaoyan tidak terburu-buru. Sekarang setelah tiket kemenangan ada di tangannya, yang dia butuhkan hanyalah masalah waktu. Begitu suara itu jatuh, kekuatan jiwa yang mempesona dan kekuatan api suci langsung membungkus pupil mata pertama yang berwarna biru tua dan perlahan-lahan disempurnakan. Aneh untuk mengatakan bahwa setelah kekuatan jiwa dan kekuatan api suci baru saja membungkus pupil mata pertama yang berwarna biru tua, mata pertama benar-benar meleleh dengan cepat dan bahkan samar-samar berubah menjadi sentuhan asal jiwa. Pemurnian kekuatan jiwa dan kekuatan api suci benar-benar tidak sebanding dengan api biasa. Orang ini benar-benar telah tumbuh dewasa. Melihat Xiaoyan seperti ini, pemakan jiwa tidak bisa menahan senyum yang langka. Awalnya, dia merasa bahwa murid hantu bermata tiga itu sangat kejam. Aku khawatir dia perlu melakukannya, mengambil tindakan sendiri. Tetapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa Xiaoyan benar-benar diselesaikan sendiri. Meskipun resolusi ini tidak dapat menghindari tiga api suci di tubuhnya, itu sudah cukup untuk membuat tuan pemakan jiwa, yang selalu memiliki penglihatan tinggi, sedikit tersentuh. Lupakan saja, tingkat pertumbuhan anak ini sedikit di luar dugaanku. Setelah dia menelan murid hantu bermata tiga dan maju ke jiwa negeri dongeng, saatnya untuk pergi dan melihat bawahanku. Petik 2. Petik 2. Tapi iblis cahaya dan penguasa jiwa Li itu, aku khawatir ada beberapa hal yang memalukan. Aku selalu merasa bahwa api suci di tangan penguasa jiwa Li tampaknya ada hubungannya dengan setan cahaya. Saya khawatir itu tidak mudah. Penguasa pemakan jiwa sendiri seorang pria berdiri diam di atas ring dan bergumam pada dirinya sendiri. Crash! Kekuatan Trisain Flames jauh melampaui imajinasi Xiaoyan, dan hanya butuh 1/4 jam untuk pandangan pertama benar-benar disempurnakan. Melihat pandangan pertama dari murid hantu bermata tiga yang asli itu berubah menjadi kilau kristal perak dan antimon, sudut mulut Xiaoyan tidak bisa menahan senyum. Sumber jiwa murni seperti itu lebih kuat daripada sumber jiwa manapun yang telah diserap Xiaoyan di masa lalu, tetapi kekuatan ini jelas tidak cukup bagi Xiaoyan untuk menembus jiwa negeri dongeng, tetapi jangan lupa bahwa ini hanya pandangan pertama, ada 2 lagi. Tidak ada pemurnian. Pada saat itu, dikombinasikan dengan kekuatan murid hantu bermata tiga, saya khawatir akan menjadi hal yang biasa untuk maju ke negeri dongeng. 8,1, Zhongwen Wang O, Hi, 8M. Mata kedua, tidak akan terlambat untuk melahap mata ketiga setelah disempurnakan, maka genggaman akan lebih baik. Xiaoyan berkata pada dirinya sendiri,
dan setelah selesai berbicara, dia memperhalus dan memperhalus ke arah mata kedua. Mata kedua tampaknya merasakan bahwa mata pertama telah benar-benar halus, dan memancarkan jejak ketakutan. Saat dia ingin melarikan diri, itu dibungkus dengan api suci Xiao Yan dan perlahan-lahan mulai halus. Awalnya, murid hantu tiga mata itu secara alami tak terkalahkan, tetapi di bawah tekanan dan kehancuran Xiao Yan Shengyan, mata tiga saat ini hanya menjadi target pembantaian. Di luar pulau es dan api, altar desa Sawu. Puff! Kelompok itu terlempar keluar seolah-olah mereka dilempar langsung oleh Xiao Yan, dan kemudian orang-orang yang tidak sadar itu perlahan membuka pupil mereka. Apa yang terjadi? Yu Xiaoye membuka pupilnya terlebih dahulu, melihat Yu Yifeng yang marah dan serius, ular guntur dan Liu Qing yang sangat lemah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Melalui pengamatannya, dia tiba-tiba menemukan bahwa Xiao Yan telah pergi. Bahkan dendam Yu Yifeng dan Thunder Snake menjadi tidak stabil di tubuh mereka, dan napas Liu Qing menjadi sangat lemah, intuisi memberitahunya bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Kapten Yu, aku ingin masuk dan menyelamatkannya. Pada saat berikutnya, ada jejak darah di mata Razer, dan dia menatap Yu Yifeng dan berkata, "Bajingan, kami telah menderita kerugian besar dalam perjalanan ini. Mari kita kembali dulu dan membawa mereka berdua ke Dongsu." Tatapan berat melintas di mata Yu Yifeng, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jelas, bahkan jika dia sekuat warisan batu giok, dalam krisis hidup dan mati semacam itu, saya khawatir dia tidak setenang Xiao Yan, apalagi kalimat terakhir, Anda pergi dulu." "Kapten, mata hantu bermata tiga sangat tirani, Xiao Yan akan mati. Meskipun aku, Razer, bukan orang baik, tapi aku menyerah pada teman-temanku. Aku tidak bisa melakukannya," kata Razer kata demi kata. "Aku tahu, monyet tanah, Suiyue, kalian berdua ikut denganku untuk menyelamatkan Xiao Yan. Ular guntur, kamu tetap di sini untuk melindungi Liu Qing dan Xiaoye. Pergi," Yu Yifeng berkata tanpa daya, lalu langsung memerintahkan. Tidak, sebelum Razer bisa berbicara, ketiga Yu Yifeng bergerak dan berjalan langsung menuju pusat altar, yang merupakan pintu masuk pulau es dan api yang asli. Tabrakan, tapi tiba-tiba, semua orang baru saja datang ke lorong tengah, tetapi mereka tidak tersedot ke dalamnya, dan bahkan kekuatan tolak yang sangat tiranil langsung mengirim ketiga sosok itu terbang keluar. Bang bang bang, mereka bertiga terbang ke belakang, dan kemudian Yu Yifeng memuntahkan seteguk darah. Jelas, dia menderita luka dalam yang serius ketika berhadapan dengan Sanmu Guitong. Pemimpin tim, paman kedua, suara tergesa-gesa terdengar perlahan, dan kemudian Yu Xiaoye dan Lei Snake berjalan menuju Yu Yifeng. "Pintu masuk ke pulau es dan api tidak lagi di sini, kita tidak bisa masuk." Yu Yifeng duduk, menyeka darah dari beberapa tamparan, dan membuka mulutnya sedikit. Tapi Xiao Yan dia, Thunder Snake mengepalkan tinjunya erat-erat ketika dia mendengar kata-kata itu. Xiao Yan tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Qing di kota Raja Hantu. "Kirim seseorang untuk menghubungi. Panggil juga anggota keluarga yang kuat untuk memantau pinggiran Pulau Ichevire. Jika ada pergerakan, laporkan sesegera mungkin, dan masalah yang dipercayakan ini, kita harus memberi tahu keluarga." Begitu Xiao Yan keluar hidup-hidup, dia akan menjadi teman keluarga Yu kita seumur hidup. Setelah Yu Yifeng selesai berbicara, dia segera berdiri, matanya menjadi dalam, dan dia bergumam. "Ya, Kapten." Keluarga Razer sedikit mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan itu saja saat ini. Masih ada 2 tahun sebelum rasio Dongsu. Ayo pergi ke Dongsu dulu. Yu Yifeng masih tidak mau dan melirik ke arah Pulau Ichevire, dan kemudian dia tidak berhenti, dan langsung memimpin semua orang menuju Dongsu. Dan pergi. Adapun gadis kecil jahat Luyin di lantai 10, dia pergi diam-diam begitu dia keluar. Murid hantu bermata tiga ini benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Butuh waktu 1 bulan penuh untuk menyempurnakan mata tiga. Selanjutnya, saatnya memanen. Xiao Yan perlahan bergumam, lalu murid-murid tiba-tiba terbuka, dan napas tiba-tiba melonjak ke puncak tahap awal One Star Fighting Immortal, dan kemudian menatap tajam ke kelompok energi transparan antimon kristal perak seukuran telapak tangan di depannya. Kelompok energi ini adalah sumber jiwa paling murni yang diekstraksi dari murid hantu bermata tiga, apakah itu dapat dipromosikan ke jiwa negeri dongeng tergantung padanya. Auramu saat ini mengambang, kamu harus menerobos dan menelannya terlebih dahulu.
Dalam hal ini, kamu akan memiliki pemahaman yang lebih baik. Mata Xiaoyan perlahan menatap sumber jiwa yang mempesona di tangannya, dan penguasa pemakan jiwa di sampingnya muncul dan berkata, "Ah!" Mendengar ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk berseru saat melihat Master of Soul Eater keluar. Tahap tengah dari One Star Fighting Immortal. Pemakan jiwa berkata sambil tersenyum. Tentu saja, ini adalah inti dari pemakan jiwa. Pada saat itu, Xiaoyan menyadari bahwa aura aslinya telah mencapai puncak tahap awal dari One Star Fighting Immortal ketika dia berada di kota Raja Hantu, kesempatan untuk maju ke tahap tengah One Star Fighting Immortal. Oke, mendengar ini, Xiaoyan menyeringai, lalu untuk sementara menyingkirkan kekuatan jiwa transparan antimon kristal perak, dan duduk dengan tenang. Tabrakan. Pada saat ini, Fen Jue berputar dengan kecepatan tinggi di tubuh Xiaoyan, dan bahkan inti ember melingkar di tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi, dan ada beberapa fluktuasi yang tak terlihat di antara keduanya, seolah-olah ada sesuatu di antara keduanya. Sungguh rahasia. Mungkinkah inti ember bundar ini ada hubungannya dengan Fen Jue? Xiaoyan merasa sedikit sambil mengatur napasnya, tetapi dia menemukan bahwa keduanya tampaknya memiliki hubungan dekat. Kekuatanmu saat ini telah mencapai tahap tengah dari One Star Fighting Immortals, dan kamu hanya perlu menembus penghalang itu. Jangan terganggu, jaga pikiranmu, arahkan nafasmu, dan aktifkan latihannya. Lord of Pemakan Jiwa berkata dengan dingin. Tabrakan. Setelah Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia tidak memikirkan hal-hal ini untuk sementara waktu, lalu menutup matanya dan kehilangan akal sehatnya, perlahan-lahan menembus levelnya sendiri. Puff. Setelah beberapa menit, suara aneh keluar dari tubuh Xiaoyan, seolah-olah ada lapisan kertas yang tertusuk, dan kemudian tawa yang agak hangat perlahan keluar dari tubuh Xiaoyan. One Star Fighting Immortal ada di panggung tengah. Xiaoyan perlahan membuka pupilnya, dan kekuatan yang lebih kuat memenuhi telapak tangannya. Jika dikatakan bahwa kekuatan Xiaoyan di tahap awal One Star Fighting Immortals di awal mampu menghadapi almarhum One Star Fighting Immortals dengan level yang sama atau dia berhasil dalam pertempuran, maka Xiaoyan yang ada di dalamnya. Tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 1 saat ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Dewa Pertempuran Bintang 1 tidak berlebihan. Pada tingkat yang sama, ada keberadaan yang hampir tak terkalahkan, dan bahkan tanpa menggunakan api suci, dapat dilihat seberapa besar kesenjangan antara tahap awal Star Docian ini dan tahap tengah One Star Docian. Tidak buruk. Tidak buruk. Penyerapan jiwa yang bertarung, dan bahkan teknik penempaan tubuh. Tidak ada masalah antara rasio benua dan rasio 4 benua. Titik. Tuhan, hehe. Sang pemakan jiwa tidak punya niat baik, tertawa. Sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi dari Soul Eater, Lord of Soul Eater secara alami memiliki hubungan terbuka dan rahasia dengan Lord of Li Soul Domain, dan bahkan kejatuhan Lord of Soul Eater juga terkait dengan Lord of Li Soul, yang membuat pemakan jiwa Tuhan mau tidak mau merasa sedikit kompetitif. Selanjutnya, saatnya untuk melahap sumber jiwa. Xiaoyan mengabaikan pemakan jiwa dan melambaikan tangannya perlahan, dan sumber jiwa transparan kristal perak dan antimon datang langsung di depannya. Susu. Sumber jiwa antimon perak kristal baru saja tiba di depan Xiaoyan, dan Xiaoyan tiba-tiba merasa bahwa kekuatan jiwa yang telah dia konsumsi sebelumnya benar-benar pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Sumber jiwa yang begitu besar memang murid hantu bermata tiga yang bisa disebut suplemen jiwa oleh manusia. Xiaoyan dengan lembut memegang sumber jiwa transparan antimon kristal perak dan tidak bisa menahan tawa. Meskipun murid hantu bermata tiga itu memiliki kekuatan dari manusia abadi yang bertarung melawan bintang tiga. Tapi itu tidak ada gunanya, karena Sanmu Buitong mengabaikan semua pertahanan fisik, dan tidak dapat melakukan serangan fisik, dan yang paling penting adalah menggunakan kekuatan jiwa untuk mengeluarkan serangan jiwa. Kekuatan jiwa murid hantu bermata tiga menentukan kekuatannya. Orang ini dapat memiliki kekuatan yang sebanding dengan manusia pada tahap akhir dari pertempuran abadi bintang tiga. Saya khawatir bahwa jiwa negeri dongeng ini bukan jenis yang baru saja melangkah ke dalamnya. Alkemis kelas 4 dari peringkat abadi, pil obat tingkat 3 Tiandi Suan sesuai dengan tahap pertama, tengah dan akhir dari alam abadi. Dan seterusnya, Xiaoyan bergumam sedikit di dalam hatinya. Tuhan mengembara. Pemakan jiwa mendengar kata-kata itu, diam-diam menjadi tenang, dan bergumam sedikit di mulutnya. Senior, Senyu.
Xiao Yan membuka mulutnya sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu, jelas menantikan kekuatan Tuan Pemakan Jiwa kurang lebih. Kekuatan keseluruhan dari 3 domain utama dunia hantu tidak akan lebih lemah dari pusat dunia hantu. Dan di bawah 3 domain, masing-masing domain memiliki area yang sangat luas dari 1000 benua. Di antara 1000 benua ini, talenta terbaik terus dipasok ke 3 domain. Sebagai kumpulan dari 4 benua, Jin Huntian secara alami dapat berada di peringkat 100 teratas dari 1000 benua Li Hunyu, yang cukup untuk menarik perhatian manajemen senior Li Hunyu. Oke, Nak, kekuatan jiwa dari tingkat keabadian negeri dongeng bukanlah dokter anak. Apakah menurutmu itu mudah dicapai? Itu adalah keberadaan paling puncak di bawah jiwa para dewa. Soul Eater sangat menantikannya, kata, suaranya penuh antisipasi. Oke, cepat dan telanlah. Penguasa pemakan jiwa memutar matanya. Xiao Yan mengangguk, dan tidak repot-repot bertanya. Jelas, kekuatan jiwa pemakan jiwa belum mencapai alam Ascension Immortal, tapi aku khawatir itu tidak jauh di belakang. Ho. Ayo, setelah Xiao Yan siap, dia mengambil napas dalam-dalam perlahan, dan kemudian sumber jiwa yang mempesona langsung dihirup ke ranah jiwanya oleh Xiao Yan. Crash! Sumber jiwa yang begitu mempesona baru saja mengalir ke ranah jiwa Xiao Yan, dan tiba-tiba terbalik. Bang. Pada saat ini, tidak ada apapun di alam jiwa kecuali sumber jiwa yang baru saja mengalir. Hanya ada batu jiwa yang memadatkan kekuatan jiwa sempurna surgawi Kaisar Xiao Yan. Warna Soul Stone sama sekali berbeda dengan asal Soul, keseluruhannya berwarna perak, tetapi menghasilkan jejak ketakutan saat menghadapi asal Soul. Apa yang kamu takutkan? Kalian tetap ingin bergabung, kata Xiao Yan tak berdaya ketika melihat ini. Kekuatan di batu jiwa tidak diragukan lagi adalah kesempurnaan agung dari alam Kaisar, yang hanya berjarak 1 langkah dari negeri dongeng, dan asal-usul jiwa di alam jiwa ini adalah kunci kemajuan. Langkah selanjutnya adalah memadatkan istana roh. Xiao Yan menyaksikan 2 kekuatan jiwa perlahan-lahan menjadi tenang, menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya, perlahan-lahan mengendalikan kekuatan jiwa dari batu jiwa, menempa istana yang megah di ranah jiwanya. Istana roh. Itu adalah simbol jiwa dari negeri dongeng, dan juga merupakan tempat untuk menampung kekuatan jiwa. Dengan istana roh, kekuatan jiwa akan mengalami lompatan kualitatif. Saat berperang melawan orang, istana roh akan dipanggil untuk memenjarakan kekuatan jiwa musuh, sehingga menguntungkan dirinya sendiri. Bahkan ada banyak misteri yang belum ditemukan oleh manusia. Di antara mereka, manusia yang bisa mencapai jiwa negeri dongeng juga merupakan putra surga yang disukai. Dan jika Anda ingin maju ke jiwa negeri dongeng, Anda harus terlebih dahulu melemparkan prototipe istana spiritual sebelum Anda benar-benar dapat melangkah ke langkah itu dengan kekuatan sumber jiwa. Dan apa yang disebut istana spiritual adalah sarana terbesar kekuatan jiwa substantif. Puff! Dengan suara, casting pertama istana roh berakhir dengan kegagalan. Kekuatan jiwa dikendalikan secara tidak merata, datang lagi. Pemakan jiwa juga memandang Xiao Yan dengan hati-hati saat ini. Mendengar ini, Xiao Yan tidak panik. Lagi pula, dengan kehadiran seorang pria besar seperti pemakan jiwa, hanya masalah waktu sebelum dia bisa mengumpulkan istana roh. Gagal lagi. Ayo lagi, kekuatan jiwa tidak merata di sini. 8,1, Zhongwen Wang Oo, 8M. Ayo lagi. Dalam tak terbatas, Xiao Yan perlahan gagal sekali, dan kemudian kembali, terus-menerus memadatkan istana spiritual di alam jiwa. Pengecoran istana roh hanya membutuhkan penggunaan kekuatan jiwa untuk menguraikan garis besar dasar, dan kekuatan jiwa akan terisi dengan sendirinya, tetapi tingkat kesulitannya jauh di luar imajinasi Xiao Yan. Awalnya, Xiao Yan merasa bahwa dia sudah berada di kesempurnaan agung alam Kaisar, dan tidak sulit untuk menguraikannya, tetapi kegagalan berturut-turut ini benar-benar membuat Xiao Yan merasa frustrasi. Pengecoran istana roh cukup sulit, tetapi setelah casting istana roh, promosi ke negeri dongeng juga merupakan hal yang biasa, tetapi jika Anda tidak menerobos ke jiwa negeri dongeng, kekuatan jiwa bahkan akan mundur. Petik 2. Tapi istana roh ini, untukmu sekarang. Mengatakannya seperti menambahkan sayap ke harimau. Setelah kamu benar-benar menginjakkan kaki di negeri dongeng, kekuatan jiwamu akan terwujud, sehingga kamu bisa memanggil istana spiritual untuk bertarung dengan orang-orang dan langsung memenjarakan kekuatan jiwa musuh. Sampai batas tertentu, ini adalah kartu truf terakhir Anda yang tak terkalahkan.
kata pemakan jiwa sambil tersenyum. Xiaoyan sedikit mengangguk, tetapi saat berikutnya, garis besar istana spiritual tidak gagal seperti sebelumnya. Jangan terganggu, konsentrasi, mobilisasi kekuatan jiwa. Melihat ini, pemakan jiwa tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Xiaoyan ini benar-benar jenius. Pada awalnya, dia telah gagal ribuan kali sebelum dia berhasil mencasting istana roh, tetapi Xiaoyan ini hanya gagal puluhan kali. Dia tampaknya telah menguasai misteri, yang membuat master pemakan jiwa tidak dapat menahan diri untuk tidak bersemangat. Sialan, Xiaoyan tidak bisa menahan kutukan, karena dia telah mengalami puluhan kegagalan saat ini. Xiaoyan samar-samar menemukan cara untuk menguraikan sedikit, tetapi garis besar ini terlalu banyak dari kekuatan jiwa Xiaoyan, hanya garis besar. Layar Spirit Palace adalah untuk mentransfer hampir 90% dari kekuatan jiwa Kaisar Realem Surgawi Kesempurnaan Agung. Dengan konsumsi kekuatan jiwa yang begitu mengerikan, bahkan ekspresi Xiaoyan berubah drastis. Telan sumber jiwanya. Tepat ketika Xiaoyan bingung, suara pemakan jiwa masuk. Oke, melihat ini, Xiaoyan tidak berani ragu sama sekali. Kekuatan hisap yang mempesona tiba-tiba dimobilisasi, dan kemudian kristal perak antimon yang menembus kekuatan jiwa dari murid hantu bermata tiga di alam jiwa diserap dengan gila-gilaan. Crash! Menyerap kekuatan jiwa, seperti suara air mengalir, sangat keras, tetapi pada saat ini, pola yang agak misterius muncul di lautan jiwa yang besar. Apa yang muncul di depan Xiaoyan adalah istana besar yang baru saja dia uraikan menggunakan hampir 90% kekuatan jiwanya di batu jiwanya. Istana roh. Dan Xiaoyan, yang tidak tahu apa istana spiritual awalnya, merasa lega setelah melihat istana spiritual yang lebih kokoh. Ternyata apa yang disebut istana Ling ini adalah istana yang megah. Bagian luarnya tampak seperti kristal perak dan antimon. Adapun bagian dalamnya, diukir dengan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya, yang cukup rumit. Untuk menyimpan kekuatan jiwa. Selain itu, melalui persepsi Xiaoyan, dia menemukan bahwa area istana spiritual ini sangat besar, dan tampaknya bahkan dapat memenjarakan orang lain. Bayangkan saja, jika seseorang lalai ketika berkelahi dengan orang lain, dan musuh dipenjarakan oleh istana spiritual, sehingga musuh tidak dapat menggunakan kekuatan jiwa apapun. Bagi Xiaoyan, mengandalkan kekuatan pertempuran Qi saja, itu sama saja dengan pembantaian sepihak. Tapi sayangnya, istana spiritual ini hanya sarana kurungan tunggal. Jika itu adalah kelompok, saya khawatir nilai istana spiritual akan meningkat tanpa batas. Apa yang kamu pikirkan? Jika istana spiritual dapat memenjarakan sekelompok musuh, saya khawatir tidak akan ada apa-apa untuk Dou Senshi. Prinsip istana spiritual ini mirip dengan Dou Senshi, tetapi mereka berdua memiliki kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Lord of Soul Eater dengan mudah memahami niat Xiaoyan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi sambil tersenyum. Jangan santai, kamu telah menelan sumber jiwa yang begitu indah, kamu tidak bisa bersantai. Gariskan istana spiritual dalam satu tarikan napas, kata Raja Pemakan Jiwa Zaidu. Oke, mendengar ini, Xiaoyan mengangguk diam-diam, dan dengan bantuan sumber jiwa yang baru saja dia telan, dia mengendalikan kekuatan jiwa, dan dengan hati-hati menguraikannya di ranah jiwanya. Hanya saja Soul Eater dan Xiaoyan sendiri tidak menyadari bahwa saat ini, di dahi Xiaoyan, lingkaran pelindung di luar pola klan keluarga Xiao sedang menyerap Xiao dengan sikap yang sangat rakus, hanya diserap sangat sedikit, dan sangat tersembunyi, jadi tak satu pun dari mereka menyadarinya. Satu pukulan, stroke kedua, Xiaoyan berjuang untuk mengendalikan kekuatan jiwanya, terus-menerus membuat sketsa istana spiritual, dan dengan setiap pukulan yang ditarik Xiaoyan, kekuatan jiwa di tubuhnya tampak meningkat 1 poin. Boom! Saat berikutnya, batu jiwa yang berisi semua kekuatan jiwa Xiaoyan, juga karena tidak tahan dengan fluktuasi kekerasan seperti itu, langsung meledak, dan kemudian bagian kedua dari kekuatan jiwa langsung miring ke ranah jiwa Xiaoyan, menyatu dengan kasar. Sangat kuat, tidak mungkin, itu akan meledak. Xiaoyan awalnya menggunakan sumber jiwa murid hantu bermata tiga untuk menguraikan istana spiritual, dan telah menguraikan lapisan ketiga, tetapi tiba-tiba batu jiwa itu tiba-tiba hancur, dan dua kekuatan jiwa itu seperti musuh yang bertemu satu sama lain, luar biasa cemburu, tidak dapat berdiri diam di alam jiwa, dan siap untuk berkembang dalam sekejap mata. Jangan takut, kamu tidak perlu bergabung, karena istana spiritual 3 lapis telah digariskan,
kamu dapat langsung mentransfer 2 kekuatan jiwa ke dalamnya. Kata Lord of Soul Eater dengan tenang. Kalau begitu lepaskan. Xiao Yan juga lega, dan dia mengabaikan yang lainnya, matanya menjadi dalam, dan kemudian 2 kekuatan jiwa yang tidak sesuai dengan air dan api langsung bergabung ke dalam istana spiritual yang setengah jadi di dalam jiwa, dunia oleh Xiao Yan. Dan dengan garis besar Xiao Yan seperti ini, sebuah istana besar yang menutupi hampir seluruh alam jiwa, tiba-tiba ilusi, dan jika Anda menghitungnya dengan cermat, ternyata memiliki 9 lantai penuh. Boom! Suara keras bergema di seluruh pulau es dan api, dan bahkan sedikit ketakutan terpancar dari lubuk jiwa. Hahaha, melihat fluktuasi kekuatan jiwa, hanya negeri dongeng yang dapat mengirimkannya. Tampaknya tim mata elang telah terbunuh. Jiwa hantu, ayo pergi. Panggil mata ketiga dari murid hantu bermata 3, dan kemudian langsung menerobos ruang penjaga lantai 8, datang ke sini, dan menyelamatkan hantu itu. Pergi, fluktuasi ini terlalu keras. Aku khawatir itu akan menarik perhatian 3 lapisan kekuatan teratas di pulau es dan api. Ketika hantu itu mendengar kata-kata itu, wajahnya sangat berubah, dan kemudian kegelapan, hantu tiba-tiba berkedip, sebuah retakan robek tepat di depan mereka berdua, dan keduanya masuk dan menghilang. Apakah napas orang ini ditemukan oleh 2 orang di lantai pertama dan kedua? Di gua misterius di lantai 3, raksasa itu berkata tanpa daya setelah merasakan fluktuasi. Sepertinya sesuatu yang menarik telah datang ke pulau es dan api kita. Lantai 2 benar-benar gelap, seolah-olah dia tidak bisa melihat jari-jarinya, dan bahkan napasnya seperti iblis, dan dia perlahan mengeluarkan lelucon. Kekuatan jiwa negeri ajaib, sepertinya pria dengan murid hantu bermata 3 itu mengeluarkan. Tapi kenapa ada bau yang mirip dengan tuanku dalam nafas ini? Adapun dasar es dan pulau api, itu juga ruang di lantai pertama tidak bisa tidak mengeluarkan suara yang agak aneh yang tidak hilang untuk waktu yang lama. 1, 2, 3, 4. Istana roh 9 lantai. Tuan pemakan jiwa juga perlahan memarahi, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Istana roh dibagi menjadi 9 lapisan, di antara 9 lapisan, setiap lapisan sesuai dengan kekuatan roh dari 9 tingkat negeri dongeng. Tetapi yang mengejutkan pemakan jiwa, ini adalah pertama kalinya 9 lapisan dipadatkan. Penguasa pemakan jiwa dapat dikatakan sebagai jenius yang tiada taranya di seluruh domain pemakan jiwa, tetapi bahkan seorang jenius seperti dia hanya memadatkan 8 lapis istana spiritual pada awalnya. Jumlah lapisan istana spiritual tempat jiwa negeri dongeng dipadatkan tidak diragukan lagi akan membatasi batas yang dapat dicapai oleh kekuatan jiwanya di masa depan. Meskipun pemakan jiwa telah memadatkan istana spiritual berlapis 8 pada awalnya, bagaimanapun, dia tidak bisa mengambil langkah terakhir itu, dan dia bahkan tidak bisa menginjakkan kaki di alam perjalanan spiritual. Pada saat ini, Xiao Yan benar-benar menguraikan istana spiritual tingkat 9, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa potensi orang ini di masa depan akan lebih menakutkan daripada dirinya sendiri. Xiao Yan baru saja selesai memadatkan istana spiritual tingkat 9, dan kemudian 2 kekuatan jiwa tiba-tiba mengalir ke istana spiritual. Dalam waktu singkat, lantai pertama istana Ling dipenuhi. Lantai 9 istana Ling melambangkan 9 tingkat jiwa negeri dongeng, dan lantai pertama Xiao Yan sangat mempesona sekarang, yang membuktikan bahwa orang ini tidak hanya menembus jiwa negeri dongeng, tetapi bahkan telah mencapai puncak awal negeri dongeng, tingkat virtual. Ini bisa membuat Lord of Soul Eater merasa malu. Setelah beberapa saat, Xiao Yan duduk di tanah dengan pantat di punggungnya, terengah-engah. Jelas, tindakan yang tampaknya sederhana tadi menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa Xiao Yan. Puncak awal level, virtual, negeri dongeng, lumayan. Dan Lord of Soul Eater juga tertawa saat ini. Hehe, mendengar ini, Xiao Yan juga tersenyum bahagia. Sekarang kekuatan jiwanya telah mencapai negeri dongeng, tingkat apotekernya sendiri juga telah menembus tingkat peri secara alami, dan sisanya hanya masalah waktu dan bahan obat. Jiwa negeri dongeng, alkemis peringkat peri, jika salah satu dari identitas ini dilepaskan, saya khawatir itu akan menarik perhatian kekuatan non-tirani. Oke, kamu perlu mengatur nafasmu terlebih dahulu, dan ada beberapa masalah pribadi yang harus dihadapi. Dan teknik penempaan tubuh kristal darah naga bumi dan melahap jiwa petarung juga harus berada di tempat yang tepat untuk mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Setelah penguasa pemakan jiwa selesai, dia melihat ke lapisan bawah pulau es dan api.
Mendengar ini, Xiao Yan menekan kegembiraan di hatinya, dan kemudian perlahan memulihkan semangat juang dan kekuatan jiwanya. Lantai 3 Pulau Es dan Api. Gulu-gulu. Tidak, aku harus pergi dan melihat apa yang sedang dilakukan pria di lantai 8. Hanya pria dengan kekuatan api suci yang bisa menghilangkan rasa sakitku, bahkan jika dia membayar berapapun harganya, dewa ini juga bersedia. Bagaimanapun, rasa sakit yang tidak manusiawi ini terlalu menyiksa. Penjahat di lantai 3 berkata perlahan. Lantai 3 ini berbeda dari apa yang Xiao Yan temui sebelumnya. Tempat orang jahat di penjara adalah pegunungan yang sangat luas. Di gua-gua di puncak pegunungan, suara rantai bergema, dan kemudian gas hitam perlahan menembus setelah melewati lantai 3. Dia dengan cepat bergerak menuju ruang di mana Xiao Yan berada di lantai 8. Yah, apa? Dan penjahat tingkat ketiga disegel dan dipenjara, jadi tentu saja mereka tidak bisa pergi dengan mudah, tetapi pada tingkat mereka secara alami dapat membubarkan sedikit kekuatan untuk meninggalkan tubuh mereka dan pergi ke ke-8 lantai bukannya sendiri, untuk mengetahui, paling-paling, itu akan melewati ruang penjaga setiap lantai. Energi hitam yang dilepaskan oleh orang jahat lapis ketiga baru saja melewati ruang penjaga lapis ketiga, dan segera ditemukan oleh penjaga lapis ketiga. Ruang penjaga di lantai 3 adalah 1000 lautan bunga yang tak tertandingi. Di lautan bunga, aromanya harum, dan semua jenis bunga bertunas, tetapi bunga yang tampaknya tidak berbahaya dipenuhi dengan ancaman mematikan. Monyet bumi, jangan buang waktumu. Di ruang pelindung lapisan ketiga, suara yang agak lembut terdengar perlahan, dan kemudian seberkas cahaya perak langsung melilit hitam. Namun, setelah cahaya perak melilit ki hitam, aura di atas ki hitam tiba-tiba menjadi lemah. Bulu emas dan bicandi, jangan pergi terlalu jauh. Dan karena dilemahkan oleh cahaya perak, gas hitam kera yang sekarat itu tidak bisa menahan raungannya. Lantai 3 ini berada di bawah yurisdiksi raja ini, bagaimana kamu bisa sombong? Jin Yu Bicandi tidak muncul, tetapi suara yang menyenangkan terus bergema di lautan bunga. Jika dewa tidak terperangkap oleh segel dan tidak bisa datang, aku khawatir kamu sudah jatuh ke tanganku. Suara kera bumi datang dari udara hitam. Monyet bumi, jika bukan karena kekuatan semangat juangmu, aku khawatir tubuh manusiamu akan disegel dan dimusnahkan. Jin Yu Bicandi berkata sedikit. Karena itu masalahnya, kecelakaan. Saat berikutnya, di atas udara hitam, hantu monster besar muncul, dan kemudian saat berikutnya tiba-tiba lari dari ruang penjaga lapis ketiga. Kemana harus lari? Melihat ini, Jin Yu Bicandi masih tidak muncul, tetapi dengan pukulan acak, ki hitam hampir menghilang. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Ini salah perhitungan, tapi dia masih berhasil mengeluarkan sedikit kekuatan. Sepertinya sesuatu terjadi pada hantu bermata 3 itu, murid di lantai 8. Hanya saja aku tidak tahu apakah aura api suci yang baru saja muncul itu benar atau salah. Sebuah dendam perlahan keluar, dan kemudian suara bulu emas dan bicandi menjadi tenang, dan lantai 3 kembali tenang. Pada tingkat mereka, sulit untuk memiliki sesuatu untuk memotivasi mereka, yang perlu mereka lakukan hanyalah bermeditasi dan berkultivasi, berusaha mencapai puncak-puncak. Tapi saat lantai 3 kembali tenang, begitu juga lantai 2. Dark Demon, apa yang ingin kamu lakukan? Di ruang penjaga di lantai 2, sesosok raksasa tiba-tiba berdiri, dan kemudian berteriak pada aura jahat di depannya. Sihir bermata biru Lin Jiao, kamu dan aku telah bertarung di sini selama ribuan tahun, apa maksudmu? Saya perhatikan bahwa seseorang memasuki Pulau Es dan Api hari ini, dan napas manusia memiliki banyak keakraban padaku. Penjahat di lantai 2 berkata perlahan. Kamu milik manusia, tetapi hatimu gelap, bahkan aku tidak malu padamu. Jika kamu ingin meninggalkan ruang waliku, kamu dapat mengalahkanku. Omong kosong, berbicara langsung. Pada saat ini, ruang pelindung lapisan kedua ini adalah gunung besar yang berdiri tegak. Gunung itu tidak tergantung pada langit. Seekor naga besar dengan kepingan unikorn perak di tubuhnya melihat ke bawah dan menatap tajam. Menghadapi masa udara hitam di depan dari dia. Nama Jiaolong adalah sihir mata biru Lin Jiao, dan itu juga merupakan keberadaan terkenal di alam binatang jiwa. Bahkan Jiaolong ini memancarkan aura suci Qian. Di pupil itu, ada sentuhan Qian yang sangat dalam, perlahan, memancarkan estimasi. Jika sesuatu terjadi hari ini,
aku tidak akan menemanimu bermain. Dan iblis-iblis gelap juga tahu bahwa metode menyebarkan nafas tubuh utama ini adalah banyak konsumsi untuk kejahatan mereka, belum lagi kekuatan yang tersebar dari tubuh utama, bagaimana bisa itu menjadi lawan Guardian. Hancurkan aku. Saat berikutnya, suara iblis gelap perlahan terpancar dari massa udara hitam. Bum bum bum. Ledakan tiba-tiba ini menyebabkan semburat jijik pada pupil biru hantu biru Lin Jiao, dan kemudian Jiao Wei tiba-tiba menginjak dan meninggalkan gunung. Bukan karena sihir mata biru Lin Jiao takut, tetapi fluktuasi yang sangat jahat ini membuat sihir mata biru Lin Jiao cukup mengganggu. Hei, itu sangat bagus. Melihat aura jahat yang memancar dari ledakan itu membuat hantu bermata biru Lin Jiao menjauh, iblis kegelapan tertawa. Tetapi hantu bermata biru Lin Jiao tidak menemukannya, dan ada napas lemah di pusat ledakan, perlahan menuju lapisan luar pulau es dan api. Pada saat ini, aura penjahat di lantai 2 dan 3 semuanya dengan tujuan mereka sendiri, dan pergi ke lantai 8 tempat Xiao Yan berada, tetapi lantai pertama pulau Ichevire ternyata sangat sunyi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.